Ada salah satu pihak mengajukan gugatan, tapi dia masih cinta nih Pak, masih cinta dengan pasangannya. Tiba-tiba aja ada petugas ngantar surat cinta ke rumahnya. Itu apa yang harus dilakukan oleh pihak yang keberatan tadi? Yang merasa masih berat untuk cerai, jangan sampai tidak datang ke pengadilan. Pengadilan mana yang memanggil, datang aja di pengadilan agama itu, ungkapkan, ya, ungkapkan dulu, jangan tidak datang, harus diungkapkan. Nanti carikan solusi, jawaban nanti di persidangan. Berarti harus datang ya Pak, intinya datang. kalau keberatan. Jangan dibiarkan, kalau keberatan jangan di rumah saja, ungkapkan keberatannya di pengadilan nanti. Inilah Ruang Bincang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa kembali di Ruang Bincang dari Pengadilan Agama Blitar untuk Indonesia, menginspirasi dan mengedukasi. Hai Sobat Pintar, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Sobat Pintar dimanapun Anda berada senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan. Sobat Pintar, hari ini bersama dengan saya, Afifi Tita, akan membahas mengenai cerai talak versus cerai gugat. Telah hadir menemani saya pada episode kali ini Bapak Dr. Randa Saifuddin, Magister Hukum, salah seorang hakim Pengadilan Agama Blitar. Assalamualaikum Pak Saifuddin. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Mbak Afifi. Dalam kesempatan ini kita masih berikan kesehatan bisa ketemu lagi dengan Mbak Afifi gitu. Alhamdulillah, langsung Pak ya. Kalau episode yang kemarin kita sudah membahas mengenai kewenangan Pengadilan Agama Blitar, salah satunya menangani masalah perkawinan. Dari perkara perkawinan ini kita sering mendengar istilah cerai talak dan cerai gugat. Apakah kedua istilah ini berbeda istilahnya aja atau mungkin ada perbedaan yang lain Pak Saifuddin? Baik Mbak Afifi, terima kasih. Jadi begini ya, memang ada dua istilah, satu cerai gugat ya, yang satu adalah cerai talak. Yang mana cerai gugat ini adalah yang mengajukan adalah istri. Ya, singkatnya seperti itu. Yang cerai talak, istilah cerai talak ini yang mengajukan adalah suami. Jadi kalau istri yang mengajukan, di situ cerai gugat. Ketika suami yang mengajukan perceraian adalah pemohon, gitu ya. Berarti jadi istilahnya juga lain. Ketika istri yang mengajukan itu namanya cerai gugat. Yang mengajukan si istri disebut penggugat. Nah, yang digugat suaminya adalah tergugat. Baik. Si suami nanti istilahnya ketika mengajukan perkara sebagai yang mengajukan disebut pemohon. Yang istrinya yang digugat cerai oleh suaminya ini disebut dengan termohon. Itu. Jadi itu yang membedakan pokoknya seperti itu. Berarti kalau cerai talak yang mengajukan suami, cerai gugat yang mengajukan istri ya, istri, Pak? Ya. Ini terbatas pada cerai loh ya, perceraian, ya. Kalau di Pengadilan Agama Blitar sendiri, Pak, mana yang lebih banyak kuantitasnya antara cerai gugat dan cerai talak? Ya. Jadi begini, kalau melihat secara kuantitas, artinya kalau kuantitas berbicara masalah jumlah ya. Jumlah yang mengajukan perceraian itu lebih banyak mana antara cerai gugat apakah cerai talak gitu. Jadi saya memberikan suatu istilah biar langsung dipahami oleh para pemirsa. Jadi kalau cerai gugat jelas yang mengajukan istri, cerai talak yang mengajukan suami. Selama ini yang lebih mendominasi yang mengajukan perceraian itu adalah dari pihak istri. Jadi kalau dari pihak istri berarti istilahnya adalah cerai gugat. Itu ya. Itu yang mendominasi itu, Pak. Apa gara-gara emansipasi perempuan itu, Pak? Ya. Kok banyak yang istri yang ngajukan ini, Pak? Ya, emansipasi atau yang lain saya tidak tahu ya. Yang penting pokoknya sekarang yang lebih dominan itu dari pihak istri. Ya mungkin saja faktor-faktor daripada istri ini lebih mempengaruhi kepada
suatu rumah tangga. Nah, faktor dari istri itu ya itu faktor perasaan, faktor apalagi segi sifat karakter perempuan, psikis daripada perempuan itu sendiri. Kan kita tahu ya bahwa perempuan itu sifatnya apa? Romantis, apalagi satunya Apa, Pak? sensitif dan harus dimanja. Oh, kan gitu ya, Ini Pak. lain lagi. Jadi kalau sudah seperti itu tiga sensitivitas pada perempuan ini tersentuh, ya kan? Mungkin ya tidak terlalu diperhatikan oleh suami, ya faktor-faktor inilah mungkin yang menimbulkan kenapa dari lebih pihak banyak perempuan yang seperti itu, mengajukan. karena sifatnya lembut sekali perempuan itu ya mungkin itu pokoknya seperti itu. Harus disentuh tepat di hatinya ya, Pak. Ya itulah, tidak tahu disentuh yang mana, yang perempuan tuh harus disentuh. Nah, gitu ya. Kalau faktor penyebab perceraian, Pak, Iya. kalau cerai gugat sendiri yang ada di Pengadilan Agama Blitar, Iya. faktor apa sih Pak yang mendominasi? Iya. Jadi begini Mbak Vivi ya. Memang cerai gugat yang diajukan oleh istri, biar hafal maksudku. Cerai gugat diajukan istri. Ya itu tadi, faktor 3 itu tadi loh. Jadi ketiga perempuan tuh ya lembut, mudah tersinggung, perasaannya seperti itu, dan itu mempengaruhi kejiwaan. Kejiwaan daripada sang istri sebagai perempuan itu mempunyai sifat itu, ya mungkin dari sifat-sifat itu tersentuh ataupun apa ya, merasa tidak nyaman oleh suami ini, sehingga perempuan ini mengajukan itu. Ya, bisa jadi karena faktor ekonomi. Ya, faktor ekonomi. Lah, finansial ini menurut perempuan adalah sesuatu kebutuhan yang banyak. Apakah ada pria materialistis? Kan tidak ada. Yang ada adalah perempuan, Pak. Perempuan, ya kan? Sebenarnya bukan materialistis, Nah, Pak. itu adalah salah satu sifat daripada perempuan. Nah, itu dibawa oleh istri ini kemana-mana. Dimanapun ini akan menempel sifat itu. Ketika ini terusik, masalah itu akan mempunyai protes dari dirinya yang mana tidak nyaman pada saat itu. Nah, faktor ekonomi. Sehingga kadang-kadang kebutuhan ekonomi, kebutuhan rumah tangga ya, itu suami kira-kira tidak tahu apa yang dibutuhkan oleh perempuan. Banyak mengurus anak, mengurus suami, mengurus dirinya sendiri. Perempuan itu kan banyak kebutuhannya ya, dari dirinya sendiri loh ya. Mulai lipstick, mulai eyeshadow, mulai rebonding, belum yang lain-lain, bulanan. Nah, itu kan kebutuhan juga. Itu ini figur perempuan. Artinya kebutuhan memang yang tahu lebih banyak itu adalah perempuan. Karena dia yang tahu persis setiap hari di rumah dan mengurus yang lain-lain. Jadi faktor ini ya, faktor ekonomi ini yang mendominasi terhadap kenapa? Sebab-sebab perempuan mengajukan perceraian. Ini selain itu Mbak ya, selain masalah ekonomi, ini akan berlanjut masalah kekerasan. Ya, sehingga dengan adanya ekonomi kemudian menyebabkan suami tidak sabar, akhirnya bertengkar. Tidak jarang suami itu menjatuhkan tangannya, memukul dan lain sebagainya, sehingga terjadi kekerasan di dalam rumah tangga. Ini merasa istri tidak nyaman. Nah, kemudian ini dua ya, ekonomi, kekerasan, KDRT, kemudian masuk lagi satu, akhir-akhir ini apa ya, masih tren ini. Ya masalah ada orang lain, ada pihak ketiga. Pihak ketiga ini sebenarnya adalah pelampiasan dari tadi, faktor-faktor tadi. Mungkin ekonomi, ekonomi kurang, dia mencari, menelpon siapapun yang bisa memenuhi itu. Nah kebetulan masuk di para pria, udah tiap bulan saya kasih ini, akhirnya terjalin. Ini seperti itu, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan, ketidakharmonisan hubungan antara si istri dengan
yang suami. Itu ya, jadi itu penyebab dari itu ya yang mendominasi itu cerai gugat. Itu saya kira gitu ya. Kalau yang lain-lain masalah nafkah yang batin dan lain sebagainya saya tidak tahu. Tapi itu juga ada. Tapi memang selalu Kurang nafkah batin gitu ya, Pak? ya ada, cuman itu persentasenya kecil sekali lah. Ditafsirkan sendiri aja sampean ya. Baik. Kalau untuk yang cerai talak, Bapak? Cerai talak ya. Faktornya? Kalau cerai talak, faktor penyebab dari cerai talak kenapa? Saya ulangi lagi, cerai talak itu yang mengajukan adalah suami. Tadi sudah saya bahas masalah kenapa istri dan lain sebagainya mengajukan istri namanya cerai gugat. Kita kepada cerai talak ya. Baik. Cerai talak ini diajukan oleh suami yang mana jelas mempunyai sebab. Tapi kalau dari pihak suami itu masih ada kaitannya dengan ekonomi juga, ya, dengan ekonomi juga. Karena apa? Dengan saya memberikan nafkah, saya memberikan uang seberapa, tapi istri saya ini Pak selalu kurang, dikasih 5 juta kurang, dikasih 10 juta kurang. Akhirnya yang lakinya juga ngelus dodo itu. Gimana saya ngasih ini nggak pernah cukup, malah dia ngumpat-ngumpat saya. Akhirnya ya si suami ini mengajukan gitu loh, karena sudah tidak mampu saya mengurus istri saya setiap hari seperti itu. Yang kedua, faktor yang kedua adalah ada orang lain juga, ada pihak lain, ada pria lain. Itu ada seperti itu. Ya mungkin ini karena masalah ini dari karakter masing-masing. Ya mungkin istrinya menjalin dengan laki-laki lain. Ya faktornya mungkin karena tidak mencukupinya itu. Seperti itu Mbak Ivi ya. Kalau will itu kebanyakan lewatnya medsos itu Pak ya? Ya ini juga begitu. Ini will atau pil semua itu medsos gitu. Jarang atau ketemu. Kalau enggak reunian. Dengan telepon, dengan reuni dan lain sebagainya dimungkinkan untuk seperti itu. Itu ya. Baik Pak. Kalau ini misalkan ada sobat pintar di rumah yang lagi galau nih Pak, terus mau mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Blitar, itu yang benar itu ngajukannya itu di mana Pak? Gitu ya. Jadi memang harus tepat ya, mengajukan tepat, yang tepat dan yang berdasarkan undang-undang gitu ya, Pak. Boleh. Jadi begini, mengajukan gugatan harus tepat. Artinya jangan sampai bekerja 2 kali gitu. Jadi perlu diketahui bahwa cerai gugat ini diajukan, cerai gugat lagi-lagi saya kasih pengetahuan, cerai gugat yang mengajukan adalah istri. Ketika istri mempunyai masalah, maka cerai gugat bisa diajukan di tempat kediaman penggugat. Jadi kediaman istri itu. Kalau di Blitar ya dia ke Blitar gitu ya. Nanti terus suaminya di Semarang Pak, gimana? Ya sudah, ajukan aja di Pengadilan Agama Blitar. Nanti Pengadilan Agama Blitar akan memanggil suamimu di kota lain sesuai dengan alamat yang ditunjuk oleh penggugat ini. Gitu. Jadi itu aja. Terus kalau misalkan pihak cerai gugat ya misalnya cerai gugat terus tergugatnya itu nggak tahu kemana dia. Tergugatnya tidak tahu kemana, tetap di tempat tinggal penggugat juga. Jadi ya begini, jadi cerai gugat diajukan oleh istri tidak tahu alamatnya suami. Ya. Kalau tidak tahu alamatnya suami, ya nanti kita proses. Tetap bisa ya Pak yang ngajukan, walaupun suami nggak tahu di mana keberadaannya. Jadi bisa ya? Saya garis bawahi, ketika istri akan mau cerai, tapi tidak tahu alamatnya di mana Pak suami saya, apakah bisa saya mengajukan cerai Pak? Terus gimana saya nanti lapornya di pengadilan? Tidak ada masalah. Datang aja di pengadilan di mana tempat penggugat berada. Kalau di Blitar ya ke tempat Pengadilan Agama Blitar, ngomong di situ ke informasi bahwa saya ini begini Pak, saya nggak punya alamatnya suami, apakah bisa terselesaikan. Jadi tidak usah khawatir gitu ya. Bisa ya Pak ya. Bisa. Terus kalau misalkan istri berada di luar negeri Pak. Kalau istri ya memang sekarang zamannya istri juga bisa cari uang banyak Pak. Di luar negeri, yaitu kalau betul-betul di luar negeri loh ya. Di luar negeri itu diajukan di tempat
suaminya. Tetap bisa ya mengajukan Iya, walaupun bisa. dia kondisi di Hong luar Kong negeri. bisa, di Taiwan, Singapura, Malaysia, Arab, Oh. ya, itu bisa. Karena apa? Sekarang ini udah seperti itulah zamannya globalisasi, dan mungkin banyak di sana sumpek suami atau istrinya nggak bisa dikirimi uangnya habis, tidak ada wujudnya. Ajukan aja, tidak apa-apa di tempat kediaman suaminya itu. Kalau memang itu tempat tinggalnya loh ya, tempat tinggalnya di luar negeri bisa gitu ya. Baik Pak. Terus ini kemudian misalkan ada sobat pintar di rumah yang lagi galau karena ada salah satu pihak mengajukan gugatan, tapi dia masih cinta nih Pak, masih cinta dengan pasangannya. Tiba-tiba aja ada petugas ngantar surat cinta ke rumahnya. Itu apa yang harus dilakukan oleh pihak yang keberatan tadi? Jadi begini, memang dalam sebuah rumah tangga itu perasaan tidak sama. Bisa jadi tidak sama, yang satu masih cinta, yang masih mengasihi, masih menyayangi lah, tapi satunya ini kok perasaannya lain. Maka itu nanti ajukan aja, baik itu suami atau istri, ke pengadilan agama di tempat kediaman istri itu ya. Jadi nanti akan dipanggil, dan ketika yang merasa masih berat untuk cerai, jangan sampai tidak datang ke pengadilan. Pengadilan mana yang memanggil, datang aja di pengadilan agama itu, ungkapkan ya, ungkapkan dulu, jangan tidak datang, harus diungkapkan. Nanti carikan solusi, jawaban nanti di persidangan. Berarti harus datang ya Pak, intinya datang. kalau keberatan Jangan dibiarkan, kalau keberatan jangan di rumah saja, ungkapkan keberatannya di pengadilan nanti. Begitu ya. Baik, begitu Bapak. Apakah ada hal lain yang mau disampaikan sebagai closing statement? Iya, jadi salah satu tadi saya tambah ya, tadi cerita cerai gugat diajukan tempat gugatan, di tempat istri ada. Ketika nanti yang suami yang mengajukan, maka itu diajukan di tempat istri berada, istri tempat tinggal. Jadi suami di Blitar, istrinya di Magetan atau di mana, ya di tempat istrinya itulah nanti diajukan gugatannya. Jadi ini kebalikan daripada yang cerai gugat tadi, gitu ya. Baik. Mungkin itu. Baik Sobat Pintar, begitu apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Saifuddin, bahwa cerai gugat adalah proses perceraian yang diajukan oleh istri, dan istilahnya adalah penggugat dan tergugat. Sedangkan cerai talak adalah proses perceraian yang diajukan oleh suami dengan istilah pemohon dan termohon. Baik, terima kasih Pak Saifuddin atas waktunya sudah memberikan wawasan kepada Sobat Pintar di rumah. Sama-sama. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Sobat Pintar dimanapun berada yang sudah menyaksikan program Ruang Bincang pada episode kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube Pengadilan Agama Blitar, juga follow akun media sosial Pengadilan Agama Blitar. Saya ingatkan juga apabila ada Sobat Pintar ada yang memiliki permasalahan, bisa atau hal yang ingin dibahas, silahkan komen di kolom komentar, nanti kita akan membahas pada program selanjutnya. Sampai jumpa pada Ruang Bincang episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.